Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Soleh Hidayat dari STK IP Yasika Majalengka. Pada kesempatan ini, saya akan membahas teori kognitif. Teori kognitif mulai berkembang pada abad 20-an. Secara sederhana, teori ini menggambarkan bahwa belajar adalah aktivitas internal yang terdiri dari beberapa proses, seperti pemahaman, mengingat, mengolah informasi, problem solving, analisis, prediksi, dan perasaan. Pada implementasi proses belajar mengajar di sekolah, bentuk penerapan teori kognitif adalah guru ketika menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh peserta didik, serta memberi ruang bagi mereka untuk saling berbicara serta diskusi dengan teman-temannya. Tokoh pengembang teori yaitu Jean Piaget, Jerome Bruner, David Ausubel van Heel. 1. Jan Piaget. Jan Piaget adalah seorang psikolog asal Swiss yang mempelajari anak-anak di abad ke-20. Teorinya membahas perkembangan intelektual atau kognitif yang diterbitkan pada tahun 1936 dan masih digunakan hingga saat ini. Teori Piaget menunjukkan bahwa kecerdasan berubah seiring dengan pertumbuhan anak, tetapi melalui pengalaman yang dialami anak, skema awal ini dimodifikasi. Teori Piaget berfokus pada anak-anak mulai dari lahir hingga remaja dan menjelaskan berbagai tahap perkembangan termasuk bahasa, moral, memori, dan pemikiran. 4 tahapan perkembangan anak menurut Piaget, yaitu 1. Tahap sensori motor, usia 18 sampai 24 bulan. Tahap sensori motor merupakan yang pertama dari 4 tahap dalam teori perkembangan kognitif Piaget. Selama periode ini, bayi mengembangkan pemahaman tentang dunia melalui koordinasi pengalaman sensorik, melihat, mendengar, dengan tindakan motorik, menggapai, menyentuh. 2. Tahap praoperasional, usia 2 sampai 7 tahun. Tahap praoperasional merupakan tahap kedua dari teori Piaget. Selama periode ini, anak berpikir pada tingkat simbolik, tapi belum menggunakan operasi kognitif. Pemikiran anak selama tahap ini adalah sebelum operasi kognitif, artinya anak tidak bisa menggunakan logika atau mengubah, menggabungkan, memisahkan ide atau pikiran. 3. Tahap operasional konkret, usia 7 sampai 11 tahun. Piaget menggambarkan tahap konkret sebagai titik balik utama dalam pengembangan kognitif anak, karena menandai awal pemikiran logis. Pada tahap ini, anak cukup dewasa untuk menggunakan pemikiran atau pemikiran logis, tapi hanya bisa menerapkan logika pada objek fisik. Yang keempat, tahap operasional formal, usia 12 tahun ke atas. Saat remaja memasuki tahap ini, mereka memperoleh kemampuan untuk berpikir secara abstrak dengan memanipulasi ide di kepalanya tanpa ketergantungan pada manipulasi konkret. Seorang remaja bisa melakukan perhitungan sistematis, berpikir kreatif, menggunakan penalaran abstrak, dan membayangkan hasil dari tindakan tertentu. 2. Jerome Bruner. Bruner adalah seorang psikolog Amerika dan peneliti senior di Sekolah Hukum New York University. Bruner banyak memberikan kontribusi signifikan pada psikolog kognitif manusia dan teori belajar kognitif dalam psikolog pendidikan. Menurut Bruner,
Belajar bermakna hanya dapat terjadi melalui belajar penemuan. Pendekatan Brunner terhadap belajar didasarkan pada dua asumsi. Asumsi pertama adalah bahwa perolehan pengetahuan merupakan suatu proses interaktif, berlawanan dengan penganut teori perilaku. Brunner yakin bahwa orang yang belajar berinteraksi dengan lingkungannya secara aktif, perubahan tidak hanya terjadi di lingkungan, tetapi juga dalam diri orang itu sendiri. Ada 3 proses kognitif yang terjadi dalam belajar, yaitu tahap informasi, tahap awal untuk memperoleh pengetahuan atau pengalaman baru, tahap transformasi, yaitu tahap memahami, mencerna, dan menganalisis pengetahuan baru, serta ditransformasikan dalam bentuk baru yang mungkin bermanfaat untuk hal-hal lain. Dan tahap evaluasi, yaitu untuk mengetahui apakah hasil transformasi pada tahap kedua tadi benar atau tidak. 3. David Ausubel lahir pada tanggal 25 Oktober 1918 di Brooklyn, New York. Menurut Ausubel, di dalam proses pembelajaran, bahan subjek yang dipelajari siswa haruslah bermakna. Pembelajaran bermakna merupakan suatu proses yang mengaitkan informasi baru pada konsep-konsep relevan yang ada pada struktur kognitif seseorang. Struktur kognitif tersebut berupa fakta, konsep, dan generalisasi yang telah dipelajari dan diingat. Pembelajaran bermakna adalah proses pembelajaran di mana informasi baru akan dihubungkan dengan struktur pengertian yang sudah dimiliki sebelumnya. 4. Van Hiel. Teori belajar Van Hiel Van Hiel adalah seorang pengajar matematika Belanda yang telah mengadakan penelitian di lapangan melalui observasi dan tanya jawab. Kemudian hasil penelitiannya ditulis dalam disertasi pada tahun 1954. Penelitian yang dilakukan Van Hiel melahirkan beberapa kesimpulan mengenai tahap-tahap perkembangan kognitif anak dalam memahami geometri. Menurut Van Hiel, terdapat 5 tahapan pemahaman geometri, yaitu pengenalan, analisis, pengurutan, dedukasi, dan akurasi. Tahap-tahap perkembangan kognitif anak dalam memahami geometri. Tahap visual. Pada tingkat ini, siswa memandang suatu bangun geometri sebagai suatu keseluruhan. Pada tingkat ini, siswa belum memperhatikan komponen-komponen dari masing-masing bangun. Tahap analisis. Pada tingkat ini, siswa sudah mengenal bangun-bangun geometri berdasarkan ciri-ciri dari masing-masing bangun. Dengan kata lain, pada tingkat ini, siswa sudah terbiasa menganalisis bagian-bagian yang ada pada suatu bangun dan mengamati sifat-sifat yang dimiliki oleh unsur-unsur tersebut. Tahap deduksi formal. Pada tingkat ini, siswa sudah bisa memahami hubungan antara ciri yang satu dengan ciri yang lain pada suatu bangun. Sebagai contoh, pada tingkat ini siswa sudah bisa mengatakan bahwa jika pada suatu segitiga sisi-sisi yang berhadapan sejajar, maka sisi-sisi yang berhadapan itu sama panjang. Tahap deduksi. Pada tingkat ini, siswa sudah dapat mengambil kesimpulan secara deduktif, yakni menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus. Siswa mampu memahami pengertian-pengertian pangkal, definisi-definisi, aksioma-aksioma, dan teorema geometri. Siswa sudah mulai mampu menyusun bukti-bukti secara formal. Tahap akurasi.
Pada tingkat ini sudah memahami betapa pentingnya ketetapan dari prinsip-prinsip dasar yang melandasi suatu pembuktian. Sudah memahami mengapa sesuatu itu dijadikan postulat atau kesimpulannya adalah teori belajar kognitif adalah teori belajar yang mementingkan proses belajar daripada hasilnya. Teori ini menyatakan bahwa proses belajar seseorang tidak hanya cenderung pada hubungan antara stimulus dan respon, melainkan juga bagaimana perilaku seseorang dalam mencapai tujuan belajarnya. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.